Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini tak kabari teman-teman ya. Belakangan ini 2 hari libur. Aku repot pol. Saya berusaha memaksimalkan kehadiranku di sosial media ya. TikTok sering libur ya, jarang live karena apa? Kerjaan padat, nganggur dikit, bablas capek. Tidur, capek banget. Pol, padat banget aktivitas belakangan ini ya. YouTube juga di Kinara Filsafat tetap libur. Yang dimaksimalkan masih di Kinara Kacer ya, Cendet juga gotang-gotang ya, Facebook hiburan ya. Jadi saya itu sosmed itu yang sifatnya edukasi, berbagi rawatan, berbagi pengalaman, berbagi pemahaman, sudut pandang, itu mengutamakan di YouTube ya. Kalau di TikTok sama di Facebook itu hiburan ya. Mungkin sesekali barangkali teman-teman ingin tahu ada dusta atau tidak di antara kau dan aku. Kadang aku nge-share reel dari aktivitas rawatanku itu di Facebook maupun di TikTok ya. Jadi Facebooknya sama namanya dengan YouTubeku sama ya, Kinara Kicau BWI. Jadi begitu teman-teman. Mohon maaf kalau belakangan ini agak godang-godang. Karena kalau cuaca hujan, dunia server itu sudah pasti kerjaannya pasti agak padat ya bro ya. Server wifi itu pasti agak padat. Karena apa? Yang namanya hujan, kemarin musim panas, terus sekarang hujan, otomatis peredaman ya, peredaman kabel fiber optik itu pasti juga akan mengalami perubahan begini begitu ya. Jadi ya pasti pekerjaannya agak padat ya. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan semacam kilas balik dengan dunia-dunia yang dimana kita ini dalam perawatan burung ya. Upaya-upaya merawat burung ini tuh level standar, level dasar, dan ini sangat berpengaruh untuk kedepannya ya, berpengaruh untuk kedepannya, untuk masa yang akan datang. Bahwasanya begini teman-teman, ini saya kan di sini tuh di channel Kinara Filsafat ini kan membahas tentang bab-bab yang kaitannya dengan filsafat, kaitannya dengan logika-logika yang dimana ya antara manusia yang dimana secara dasarnya itu cuma bisa mengupayakan yang terbaik untuk burungnya ya. Jadi begini teman-teman, lebih tepatnya awal mula bahasa ini ya, tak kasih kalimat dengan kalimat seperti ini. Nggak ada istilah rawatan atau istilah katanya itu settingan ya. Settingan yang pakem itu nggak ada teman-teman. Tidak pernah ada settingan pakem, itu tidak pernah ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Ragu lagi kamu ya. Begini teman-teman, ini mau bicara dunia rawatan burung untuk rumahan maupun untuk lapangan, nggak ada. Settingan pakemnya itu nggak ada. Sekarang gini, kita bicara pakem. Pakem itu anggaplah pasti ya, pasti stabil, harus seperti itu ya. Memang udah settingan pakemnya begitu ya. Kita gantang burung ya, kita tak awali dari dunia lomba dulu. Kita gantang burung pun dengan settingan yang sama, kita merasa secara lisan kita, kadang-kadang manusia itu kan suka melampaui batas. Secara lisan mengklaim sebuah settingan, secara lisan memakemkan ini settingan begini. Tapi ketika kamu nyantolin burungmu di gantangan jebret, gemetar nggak hatimu?
Ada keraguan nggak dalam hatimu? Ini burungku kira-kira kerja apa enggak ya? Semoga aja burungku ini kerja. Rasanya kan seperti itu. Jadi secara tidak langsung, sebenarnya alam bawah sadarmu itu sudah mengetahui, sudah tahu bahwasanya burung itu nggak bisa dipakemin, bro. Kecuali saya bicara seperti ini, saya pernah ngalami, bro. Saya pernah ngalami. Jadi semua orang gantang burung pun ya, kalau udah nyantolin burungnya jebret, semua di dalam hatinya, mindset pikirannya selalu ada keraguan. Loh, selalu itu, bro. Kalau burungnya menang secara hakikat, ya gue rezeki rek, hoki gitu loh, bro. Hoki, rezeki. Jangan sampai ketika burung kita menang jebret, kita mengklaim, oh ini pakemnya begini, merasa hebat, begini. Jangan. Kenapa kok saya bilang jangan? Karena nanti kita akan dikecewakan oleh keadaan. Kita akan dikecewakan oleh sebuah kehidupan yang dimana yang namanya hidup itu pasti pro dan kontra. Kalau ada yang kontra, ketika kita dimintai pertanggungjawaban atas pakem-pakem klaim-klaim kita yang selama ini kita sampaikan, ya otomatis kita blunder, kita nggak bisa membuktikan itu semua. Paham dari sini teman-teman? Karena apa, bro? Karena burung itu makhluk hidup. Jadi apapun yang terjadi, kejadian yang terjadi pada sebuah makhluk, kejadiannya itu atas kehendaknya semua, bro. Nggak ada kaitannya dengan manusia, nggak ada, bro. Jadi manusia itu cuma sebatas mengupayakan saja. Jadi kalau kita sebatas mengupayakan, jangan pernah mengunci upaya tersebut, teman-teman. Kalau kita mengunci upaya tersebut, ini nanti jadi yang tidak-tidak. Makanya kenapa dalam semua penyampaian saya, disuruh mengklaim saya nggak mau, disuruh menvonis saya nggak mau. Kenapa? Karena saya menyadari hakikatnya, bro. Orang kalau nggak tahu hakikat, ya begitu memang. Loh, orang kalau nggak tahu hakikat, ya seperti itu, bro. Maksudnya seperti itu gimana? Suka mengklaim ini, suka mengklaim itu. Loh, pasti. Ya kan pada hakikatnya memang kita semua cuma sebatas mengupayakan, bro. Nggak bisa kita memakemkan segala keadaan sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Ini ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Ya kalau ciptaan manusia enak, bro. Kalau ciptaan manusia itu hasilnya pakem. Saya mau tanya, mesin cucimu kayak mejijermu kayak kulkasmu kayak mobilmu kayak motormu kayak kalau ada kerusakan dibawa ke bengkel yang perlu diganti, yang perlu dirubah ini itu hasilnya pakem toh, hasilnya pasti toh. Karena apa? Itu ciptaan manusia, ciptaan Allah. Kita mau nyeting ya lucu, bro. Paham nggak dari sini teman-teman? Ini bahasa-bahasa seperti ini sudah nggak bisa diganggu gugat, bro. Karena saya bicara seperti ini ada rujukannya. Hanya saja bedanya di sini begini, teman-teman. Anda orang yang punya iman atau tidak, itu aja wis. Anda mengaku punya iman atau tidak, wis itu aja. Anda merasa sebagai manusia yang punya iman atau tidak, wis itu aja. Dunia burung itu tidak bisa, bro, dilepaskan dari hak prerogatif Allah itu tidak bisa, bro. Karena apa? Itu ciptaan Allah, bro. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia itu ciptaan Allah semua. Tidak bisa dilepaskan. Secara hakikat itu tidak bisa dilepaskan dari peran Tuhan. Kecuali ciptaan manusia. Itu urusan hak prerogatif manusia. Kalau sudah ciptaan Tuhan, bukan urusan manusia. Manusia cuma sebatas mengupayakan. Diupayakan yang terbaik. Rawatan nggak usah pakai klim-kliman. Upayakan saja. Supaya apa? Supaya kita ini ke depannya itu bisa tumak ninah ngerawat burung. Kita bisa memaksimalkan spek burung kita. Spek burung kita ini semakin maksimal, semakin hari semakin dirawat. Ada nggak, bro? Burung itu yang semakin hari semakin tua, semakin jelek. Ada nggak? Saya mau tanya. Dari burung yang tadinya dari hutan, hidupnya di hutan, tidak terbiasa hidup berbaur dengan manusia, terus dirawat sama manusia. Hari pertama 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun masih giras, masih belum bunyi. Karena apa? Karena dia belum terbiasa. Lama suwi-suwi ya muni. Karena apa? Karena nyaman. Karena apa? Karena tenang. Karena dia enjoy saja menikmati hidupnya. Ngono rek. Apalagi ditambah selama bertahun-tahun kita ngerawat ini tadi kan gak mungkin toh, bro, digeletak nih. Kita kan mengupayakan yang terbaik, dipakani, diopeni. Loh, ini babakan ini nggak bisa dilepas, bro. Dari dunia burung sampai burung itu mati. Kalau memang babakan ini bisa dilepas, ya, pemahaman-pamahaman dasar nirimo ing pandumi Gusti Allah, yang mengatur, yang menyeting itu Gusti Allah.
Kalau memang manusia bisa menyeting, ada berapa orang punya burung bagus-bagus bro, kalau gantang, ketika sudah digantang jebret, hatinya was-was, ada keraguan di dalam dirinya. Loh pasti itu bro, padahal settingannya sudah settingan terbaik, rawatannya sudah rawatan terbaik, burungnya juga burung kualitas. Tapi suatu saat nanti akan ada masa di mana burung itu perlu istirahat. Suatu saat nanti ada masa di mana burung itu sudah nggak bisa dipakai lagi untuk beberapa waktu saja. Mungkin seperti itu bro. Karena apa? Karena setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Nggak bisa spek itu pakem selamanya bro. Nggak bisa. Jadi kaitannya dengan teori-teori yang selama ini kita dengar, kaitannya dengan birahi lah, emosi lah, panas lah, dingin lah, itu hanya sebatas upaya teman-teman. Itu upaya. Itu kalau diklaim, dipakemin, klaimnya begini, ini sudah pasti begini. Harusnya kita semua nyetak burung tuh nggak sulit bro, gampang harusnya. Dan harusnya semua burung tuh bagus semua. Dan harusnya nggak ada burung mahal. Kenapa ada burung mahal? Kenapa ada burung yang perlu diistirahatkan? Kenapa ada burung yang bagus? Kenapa ada burung yang tidak bagus? Kenapa ada burung? Kenapa? Ini semua kan penilaian relatif di mata manusia saja. Urusan bagus tidaknya burung sebenarnya ini bukan hak prerogatif manusia, bro. Kita hanya berusaha memanfaatkan keadaan ini untuk apa ya? Mengimbangi hobi kita, untuk menyalurkan hobi kita saja, bro. Nggak bisa bro, sebenarnya untuk ukuran dijadikan tolak ukur yang bagus itu begini. Sampai detik ini pun penjurian yang bagus seperti apa? Simpang siur toh? Ada pakemnya kah? Coba dipikir bro. Saya mau tanya, setiap orang punya pakem sendiri-sendiri, setiap juri punya pakem sendiri-sendiri. Dan bicara burung rumahan pun setiap orang punya caranya sendiri-sendiri dalam menikmati rawatannya. Kita nggak bisa sama bro. Ya inilah hakikat kebenaran secara hak dalam dunia burung itu begini. Kalau kalian mau mengikuti A, mengikuti B, mengikuti C, saya jamin akan ada kekecewaan di dalam hatimu. Pasti. Karena kita apa? Bergantung. Ibarat bahasa Jawa. Ibarat bahasa Jawa itu begini. Gumantil atimu marang menungso, iku kabeh ono limite bro. Ada batasnya. Jadi ketika kamu berserah diri mengkiblatkan seorang manusia, itu semua ada limitnya, ada batas waktunya bro. Nggak bisa selamanya. Juri A, bicara dunia perlombaan, juri A pakemnya begitu. Tiba-tiba dapat beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, atau mungkin justru beberapa hari berubah lagi pakemnya. Simpang siur, yang A punya pakem begini, yang B punya pakem begini. Beda semua. Makanya pandai-pandailah menikmati apa yang ada. Jadi jangan ada kata ambisi, hobi-hobi bro, hobi-hobi saja. Jangan ada kata ambisi. Kalau ada kata ambisi jatuhnya kemana? Kapan-kapan kita bedah. Kalau masalah hobi, insya Allah nggak ada mudorotnya bro, nggak ada mudorotnya. Karena kita berjalan atas nama hobi, bukan berjalan atas nama ambisi. Kalau berjalan atas nama ambisi, semua ada masanya. Jadi dunia-dunia seperti ini bro, kalau bicara diselimuti dengan rasa ambisi, kita sebagai orang-orang yang menengah ke bawah, ya, menengah ke bawah secara permainan burungnya, secara ruang lingkup kapasitas bermain burungnya, ngerawat burungnya, harga burungnya mungkin. Kalau kita mengkiblatkan yang apa ya, yang di atas, mengkiblatkan yang selama ini menurut teori, menurut pakemnya begini begitu, bisa nggak manusia lepas dari yang namanya konspirasi? Nggak bisa bro, nggak bisa manusia lepas dari itu semua. Sulit menemukan manusia yang apa adanya bro. Makanya saranku buat teman-teman, merawat burung, yang suhu dalam merawat burung adalah kamu sendiri. Perawat itu sendiri. Nggak ada bro, satu suhu bisa mengetahui semua burung. Wah, nggak ada karena beda burung, beda karakter, beda semuanya. Apalagi kalau bicara hakikat, semua dikembalikan lagi kepada masa, kepada waktu, kepada hak prerogatif Allah. Nggak bisa. Mana ada yang pakem, setting-setting, yang ahli setting itu. Saya mau tanya, nggak ada bro. Karena nanti titik finishnya ketika gantang, hati penuh keraguan. Kalau menang kadang gemetar, kalau menang kadang sok-sokan merasa dirinya hebat. Walaupun tidak semua, ada bro. Ada, cuma hitungan jari mungkin orang-orang yang merasa hebat itu hitungan jari bro. Nggak banyak kok.
Cuma ini tak sampaikan seperti ini kepada teman-teman, mumpung yang merasa hebat itu tidak banyak, biar tidak ketularan. Ngono lho rek. Paham dari sini teman-teman? Terus belum lagi nanti kalau burungnya kalah, gak hoki. Kalau burungnya menang, mengatasnamakan pakem rawatan. Lupa dengan hokinya. Tapi kalau burungnya kalah, lagi gak hoki gitu. Jadi burung kalah seolah-olah nyalain hoki Tuhan. Nah ini paham teman-teman, kita di sini bicara logika bro, supaya apa? Edukasi seperti ini, pemahaman seperti ini, ya supaya meningkatkan apa ya? Memotivasi diri kita dalam mengupayakan yang terbaik, supaya kita itu nggak pernah lelah, menyerah, gara-gara ikut-ikutan, mumet, dasmet, supaya kita itu bisa tumaninah merawat burung. Ya memang kita sebatas mengupayakan fakta itu, nggak bisa hasilnya dipakemin. Paham dari sini teman-teman? Wes ngunai video kali ini. Ini video kali ini full edukasi ya. Kalau bahasa kasarnya ya mungkin full ceramah. Tapi ini adalah edukasi, kemurnian. Kita bicara hakikat tentang antara hubungan seorang perawat dengan rawatannya, antara manusia dengan burung. Ya seperti inilah bro, hakikatnya begini, sudah nggak bisa dibantah bro ya. Dari sini ya wes, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga menyentuh logikamu, semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.